Pemirsa, jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga di Kecamatan Ajan Koting, Tapanuli Utara akhirnya bisa dilewati kendaraan lagi. Sebelumnya jalur tersebut tertutup longsor yang menimpa 7 mobil dan menewaskan 3 orang. Longsor menerjang jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga di Dusun Parsikaman, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Akibatnya jalan tak bisa dilalui kendaraan. Longsor juga menimpa 7 mobil dan menewaskan 3 orang yang masih satu keluarga. Bahu-membahu, polisi dan masyarakat berupaya membersihkan material longsor. Untuk membuka jalur dan mengevakuasi mobil yang diterjang longsor, dikerahkan 2 unit alat berat. Setelah 10 jam, jalur akhirnya bisa dilewati kendaraan lagi. Longsor ini terdapat 3 titik yang dekat-dekat di sini. Ada 1 titik di Pagaran Pisang, Sembalayan Ngaya, Parsikaman. Ini tempat kita ini, Pagaran Lambung 1. Ini adalah kondisi yang paling parah. Nah, di sini longsor ini melibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, hanya sampai membawa ke arus sungai. Diketahui longsor dari bukit setinggi 50 meter akibat hujan lebat menerjang sejumlah kendaraan dan rumah warga pada Sabtu kemarin. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando melaporkan. Pemirsa, tabrakan antara pengendara mobil dengan sepeda motor di Simpang 4 Pancoran Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Kerasnya tabrakan bahkan membuat pembonceng motor terpental. Kamera pengawas merekam sebuah mobil menabrak pengendara motor dan penumpangnya di Simpang 4 Pancuran, Desa Siraman, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerasnya tabrakan membuat penumpang motor terpental hingga beberapa meter. Kecelakaan yang terjadi pada Senin dini hari berawal ketika mobil minibus tengah melaju dari utara menuju selatan. Di lokasi kejadian, semua lampu lalu lintas menyala kuning ketika tiba-tiba pemotor yang berboncengan melintas. Tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua. Kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan, pengendara motor dan penumpangnya dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan luka di kepala dan kaki. Sementara sopir mobil dimintai keterangan oleh polisi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak 2 pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang pejalan kaki mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Mobil box ini tiba-tiba saja berjalan tanpa pengemudi saat tengah parkir di pinggir Jalan Raya Kedap, Desa Telanjung Udi, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Seorang pejalan kaki tertabrak hingga terpental masuk ke kolong mobil. Korban yang merupakan seorang remaja mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Petugas dibantu warga langsung membawa korban ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa berawal saat sang sopir meninggalkan mobil untuk berbelanja di sebuah toko pakaian. Tak lama kemudian mobil tersebut melaju dengan sendirinya tanpa pengemudi lalu menabrak seorang pejalan kaki dan nyaris menabrak 1 orang lainnya. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pedagang di Kota Salatiga, Jawa Tengah mampu membeli sepeda motor impian seharga puluhan juta rupiah menggunakan uang koin. Uang koin pecahan 500 dan 1.000 rupiah yang disimpan dalam 3 galon air mineral itu merupakan tabungan yang berhasil dikumpulkannya sejak 5 tahun lalu. Dengan membawa 3 galon air mineral berisi uang koin, Sinurat, pria berusia 32 tahun ini, mendatangi sebuah dealer sepeda motor di Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai pedagang kantong plastik ini
berniat untuk membeli sebuah sepeda motor impiannya seharga puluhan juta rupiah. Ia mengaku telah mengumpulkan sedikit demi sedikit uang koin sejak 2019 lalu yang disisihkan dari pendapatannya berjualan. Perasaannya gimana Mas beli motor dengan hasil ngumpulin uang Raja Mas? Gimana yang mau dikatakan ya? Rasanya ya buat dengan hasil keringat sendiri. Pihak dealer motor mengaku tak menyangka ada konsumennya yang membeli sepeda motor menggunakan uang koin. Meski begitu, pihak dealer menerima semua jenis pembayaran untuk pembelian unit sepeda motor termasuk menggunakan ribuan uang koin. Luar biasa ini. Kayak dulu sempat lihat ada orang masuk di televisi beli mobil pakai uang receh. Ini sekarang motor pakai receh. Di Salatiga baru kali ini. Di Salatiga ini belum ada. Di Maret pun juga kayaknya belum ada. Makanya ini yang berawal apalagi belum ada. Makanya ini kayaknya hal yang di luar lazimnya. Dari hasil penghitungan terkumpul 13 juta rupiah lebih. Namun si Nurat tidak bisa membeli kontan sepeda motor impiannya seharga 20 juta rupiah. Pihak dealer memberikan kemudahan dengan memperbolehkannya mencicil sisanya yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur dan menyebabkan sejumlah sungai meluap. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir bandang yang terjadi sangat cepat. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama beberapa jam. Banjir bandang yang terjadi secara cepat ini membuat sejumlah warga di Desa Bergolo, Kabupaten Blora terjebak di rumah mereka dan dievakuasi petugas BPBD setempat. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut akibat luapan Sungai Lusi yang melalui Desa Bergolo. Ketinggian luapan air mencapai lebih dari 1 meter dan merendam puluhan rumah warga di desa tersebut. Sementara banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Tegal Purwokerto di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sejak Minggu sore. Akibatnya arus kendaraan di kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Luapan banjir mulai menggenangi ruas Jalan Nasional Tegal Purwokerto di bawah terowongan kereta api di Jalan Raya Krupuk Utara, Kecamatan Mergasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat sungai di wilayah itu meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sementara di wilayah Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah desa terendam setelah sungai Comal meluap. Hingga kini banjir masih merendam ratusan rumah di desa Pesantren Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah dengan ketinggian genangan hingga 1 meter. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Sejumlah lansia dan warga yang sakit mendapat prioritas untuk segera dievakuasi untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah sekolah termasuk sekolah dasar, TK, dan PAUD sehingga harus diliburkan. Dari Jawa Tengah, tim liputan kontributor melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Mojokerto menyebabkan banjir di Desa Salen, Kecamatan Bangsal, di mana selain jalan desa dan juga rumah warga, ini banjir juga merendam 40 hektar lahan pertanian yang baru saja ditanami padi. Hujan yang terjadi sejak Minggu malam hingga menyebabkan banjir terjadi di Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luapan air dari saluran irigasi juga mengenangi puluhan hektar sawah yang akan ditanam bibit padi. Setidaknya banjir mengenangi lahan seluas 40 hektar di Desa Salen. Petugas BPBD setempat langsung datang ke lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan. Sementara di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur, banjir juga menerjang sejumlah wilayah. Luapan banjir terjadi akibat tidak berfungsinya gorong-gorong atau drainase. Kondisi yang sama juga terjadi di pemukiman warga di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Pemukiman warga terendam banjir akibat drainase yang buruk dan tak berfungsinya gorong-gorong. Warga berharap agar Pemkab setempat dapat segera memperbaiki saluran drainase tersebut untuk mencegah banjir kembali terjadi. Dari Mojokerto dan Tuban, Jawa Timur, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin, di mana usai menghadiri rapat bersama Presiden, Sri Mulyani menolak menjawab pertanyaan pers terkait dengan dana bansos ataupun isu pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani bergegas meninggalkan Istana Kepresidenan. Sri Mulyani menjadi sorotan media di tengah laporan terjadinya lonjakan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial menjelang pemilu 2024 ini. Namun Sri Mulyani memilih diam dan tak menanggapi pertanyaan media. Aldi boleh dong Bu, tapi sahamnya akan ada penyertaan modal kah untuk Inalum ini Bu? Nanti kita lihat. Bansos dong Bu. Belakangan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang dikabarkan akan mengundurkan diri menyusul langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani juga telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana membantah soal isu tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kunjungan Anies Baswedan di Kota Manado, Sulawesi disambut ribuan pendukungnya. Dalam kampanyenya, Anies berkomitmen akan meningkatkan pendidikan di daerah Totabuan dan akan membangun universitas agar warga yang kurang mampu bisa melanjutkan sekolah. Dibangun di tempat yang dekat dengan rumahnya, dengan biaya yang terjangkau, maka siapa saja bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kunjungan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Mobagu, Sulawesi Utara disambut meriah oleh ribuan warga Senin pagi. Warga sekaligus pendukungnya ini berdesakan dan langsung mengabadikan momen saat Anies Baswedan tiba di lapangan Molino dan naik ke atas panggung. Dalam kampanyenya, Anies berkomitmen akan meningkatkan pendidikan di daerah Totabuan dan akan membangun universitas agar warga yang kurang mampu bisa melanjutkan sekolah. Anies Baswedan juga akan memprioritaskan Bolaang Mongondo Raya akan menjadi satu daerah pemekaran menjadi provinsi baru atau Provinsi Totabuan. Bukan mengharap bayaran, tapi datang membawa harapan untuk perubahan. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung paslon nomor urut 2 antusias dalam mengikuti kampanye di lapangan KONI Sario Manado pada Senin malam. Dalam kampanye ini, Prabowo Subianto berjanji jika nanti terpilih dirinya bersama Gibran akan menjaga kekayaan yang ada di Indonesia. Di hadapan ribuan pendukungnya, Prabowo Subianto berjanji akan menjaga kekayaan Indonesia bersama Gibran Raka Buming Raka jika terpilih dalam pemilu nanti. Guyuran hujan tak menyurutkan semangat calon presiden nomor urut 2 ini untuk terus melanjutkan orasi politiknya. Ribuan warga Manado yang sudah menunggu sejak siang hari menyambut Prabowo dengan sukacita saat tiba di lokasi kampanye yang berada di lapangan KONI Sario Manado. Iringan musik dalam kampanyenya di panggung Gemoy juga membuat para pendukung berjoget bersama capres nomor urut 2 ini. Harus memang ada di sini karena memang benar-benar mendukung, dan saya pribadi memang dari dulu sangat fans dengan Pak Prabowo. Jadi all out gitu untuk? Iya, all out untuk Pak Prabowo. Usai acara, Prabowo Subianto langsung pamit dan kembali ke Jakarta. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat jasa profesional pengelolaan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar menyebut usaha pengelolaan sampah mempunyai nilai ekonomi dan berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha tersebut.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change, sebuah jasa profesional pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bersama warga membahas pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular, sekaligus menekan penyebab bencana akibat sampah. Apalagi sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ganjar juga bersua dengan para pelaku sektor informal persampahan, seperti pemulung dan penggerak bank sampah. Ganjar berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha sejenis. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW, saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi, tidak semudah yang kita bayangkan, tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja ya. Sangat konkret. Sehingga sebenarnya kalau menciptakan 17 juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini. Ganjar juga mengapresiasi para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan lebih dari 10 ton sampah sehingga bernilai ekonomi dan mencegah pencemaran lingkungan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Galuh Pandu, Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU, yakni Agus Melas, Idam Kholik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Tanggapi keputusan DKPP, Hasyim Asyari tak mau berkomentar banyak. Namun dia tegaskan akan bersikap kooperatif dan ikuti setiap persidangan. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini sebelumnya Bawaslu menetapkan KPU melakukan pelanggaran administrasi target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Kini KPU kembali melakukan pelanggaran dengan memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sebelum adanya perubahan PKPU. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.
Pemirsa, calon wakil presiden Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada pemilu 2024 ini memang layak mendapatkan peringatan keras. Hal ini menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Dalam safari kampanye di Madura, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren Sirul Kholil di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Usai kunjungannya, Mahfud MD sempat menjawab pertanyaan awak pers terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam putusannya, Ketua KPU Hasyim Asyari dan seluruh anggota KPU melanggar kode etik karena meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa lebih dulu mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Mahfud MD mengatakan keputusan DKPP tersebut merupakan peringatan keras untuk kesekian kalinya karena KPU sering menimbulkan banyak masalah sejak awal pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Ya, itu putusan DKPP ya. Menurut saya itu satu peringatan yang kesekian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal dan dalam proses-proses gitu. Kalau terjadi baru orang berteriak baru diperbaiki, orang berteriak baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Menurut pendamping Capres Ganjar Pranowo ini, sejak awal KPU sudah melakukan berbagai kesalahan dan baru diperbaiki ketika sudah banyak pihak yang memprotes. Bahkan menurut Mahfud MD, jika KPU sudah 2 kali mendapat teguran keras DKPP, maka jika terjadi teguran sekali lagi, seharusnya para komisioner KPU tersebut diberhentikan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memutuskan KPU melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024 juga ditanggapi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Menurut Cak Imin, pemberian sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggotanya menjadi catatan hitam dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada 2 catatan hitam, 1 MK-MK, 2 DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Gus, Ketua DKPP bilang bahwa putusan itu tidak mempengaruhi pencalonan. Ya, yang penting etika, bukan soal legalnya. Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Pemirsa, puluhan guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB melakukan deklarasi akademik di Bandung, Jawa Barat. Deklarasi akademik ini dilakukan demi mencegah kemunduran demokrasi. Puluhan guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung Peduli Demokrasi melakukan deklarasi akademik di Selasar Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, Jawa Barat. Deklarasi para guru besar dan dosen ITB ini turut menanggapi kondisi bangsa saat ini dalam masa pemilu 2024. Para peserta deklarasi demokrasi ini meminta pemimpin negara menguatkan kembali demokrasi, mendukung pilpres yang jujur, adil dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. Selain itu, para peserta juga meminta pemimpin negara bisa menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik demi membangun demokrasi yang berkualitas. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Para pemimpin bangsa juga sudah seyogyanya berperan sebagai penengah dan pengayom dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini. Ini dimaksudkan demi menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa. Para guru besar dan dosen ITB berharap pemerintah dapat bersikap netral dalam pemilu 2024 agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Untuk membuat deklarasi ini karena proses pencurangan atau proses pemilu yang tidak berkeadaban itu semakin menunjukkan tanda-tanda yang lebih parah. Itu yang mendorong kita untuk membuat deklarasi ini. Berfungsi untuk mengawal. Tapi ketika negara sudah mengatakan keberpihakannya, sudah menunjukkan sikap tidak netralnya, itu yang membuat kita itu menjadi prihatin. Dengan semangat kebersamaan dilandasi asas keadilan dan inklusivitas, para guru besar dan dosen ini mendorong pemimpin bangsa dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat demi mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyusul akademisi kampus lain yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Forum Sivitas Akademika UPI juga mengkritisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain UPI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga mengeluarkan seruan moral mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etik bagi seluruh aparat di bawahnya untuk menjaga netralitas. Sivitas Akademi Universitas Pendidikan Indonesia menyusul akademisi kampus lain menyuarakan keprihatinan. Lewat petisi bernama Bumi Siliwangi, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan rentetan tindakan pengabaian etika moral dan nilai-nilai Pancasila. Sivitas Akademika UPI juga menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap sebagai negarawan. Yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Respect for other. Yang kedua, respect for the rule. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan. Yang ketiga, honesty. Harus jujur. Harus jujur. Semuanya tidak boleh ada kekecualian. Dia harus jujur. Mari kita berdoa bersama-sama supaya... Sementara itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta menyampaikan seruan moral Senin siang. UIN Sunan Kalijaga mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etika bagi aparat di bawahnya, menjaga netralitas. Mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis tanpa kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, mewujudkan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. UIN Sunan Kalijaga Jogja mendukung lembaga penyelenggara pemilu bekerja profesional dan imparsial. Dari Bandung dan Yogyakarta, Ervan David dan Gunanto Farhan melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang pada Senin siang juga menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalur menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi. Perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktek penyalahgunaan kekuasaan. Aksi seruan ini diikuti guru besar, pembantu rektor, akademisi, dosen dan mahasiswa di Gedung Rektorat Senin siang. Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinannya terhadap perilaku tidak terpuji yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktek-praktek kecurangan mabuk kekuasaan yang jauh dari nilai keberadaban dan kejujuran. Oleh karena itu, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo
sebagai bapak bangsa agar 1. Bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, berkeadilan, substansial, melampaui sekedar proses demokrasi formal dan prosedural. Sehingga kita mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan itu, bukan tuntutan yang harus dipenuhi dalam konteks ini. Pak guru-guru besar sudah mulai melakukan seruan ya, seperti itu, Pak. Berarti kondisinya sudah lumayan memprihatinkan. Sepertinya begitu. Bapak-bapak bangsa dan segala macam akademisi sudah mulai menyerukan itu. Gelombang deklarasi seruan agar presiden netral ini terus bermunculan di kampus-kampus di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Mirsa, hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas di ibu kota tergenang air. Salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mogok. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di Jalan Ciledug Raya perempatan Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin siang. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi di kawasan tersebut, saluran air yang tak mampu menahan banyaknya debit air hujan memperparah genangan tersebut. Meski masih bisa dilalui kendaraan roda 4, puluhan kendaraan roda 2 yang memaksakan kendaraannya untuk melintasi genangan terpaksa mengalami mati mesin. Banjir, gara-gara banjir. Lewatin banjir dari Seskual, banjir dari apa? Motornya mogok. Kira-kira tingginya berapa Bang tadi Bang? 40 ada Bang? 40 kayaknya sih. 40 cm. Ini kenapa Bang Abang kok bisa coba nerjang banjir kalau emang udah tahu banjir lumayan dalam? Ya nganter paket. Akibatnya arus lalu lintas Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Sementara guna mengurangi genangan tersebut, petugas suku Dinas Sumber Daya Alam telah menyediakan 2 mesin pompa air untuk menyedot genangan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan ruas jalan di Panjaitan, Makassar dan Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Senin sore. Akibatnya puluhan sepeda motor yang melintas mengalami mogok mesin. Arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, dan Makassar, Jakarta Timur sempat mengalami kepadatan di kedua arah. Banjir setinggi 60 cm bahkan membuat ratusan kendaraan yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraan dan hanya bisa melintasi sisi kanan jalan. Sejumlah kendaraan bahkan terpaksa bergantian melintas jalur bus Transjakarta. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah ibu kota serta drainase yang tidak mampu menampung tingginya volume air. Warga berharap petugas dapat memperbaiki sistem drainase di kawasan tersebut agar tidak lagi terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta juga menyebabkan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Mampang yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi kali dan melaksanakan pengerukan sehingga membuat kawasan tempat tinggal mereka tidak terendam banjir. Pemirsa, kawasan Pasar Pecinan di Surabaya, Jawa Timur mulai diburu pembeli. Tak hanya dari Surabaya, pembeli juga berdatangan dari luar kota Surabaya yang mencari berbagai macam pernak-pernik khas Imlek. Pernak-pernik Imlek lucu ini sungguh menggemaskan. Ya, inilah suasana Pasar Atom yang menjadi pasar pecinan tertua di kota Surabaya, Jawa Timur. Jelang perayaan Imlek, pembeli ramai berburu ragam jenis ornamen khas Imlek. Mulai dari lampion hingga berbagai hiasan yang kental dengan nuansa Imlek seperti ragam jenis pohon khas Imlek hingga hiasan barongsai dan naga.
Tahun ini semua barang-barang banyak naganya, karena tahun naga, angpaunya pun semua naga. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan bervariasi, mulai dari Rp5.000 untuk amplop angpau hingga belasan juta rupiah untuk pohon sakura. Tak hanya warga Surabaya, pembeli juga berasal dari luar kota Surabaya. Perniknya bagus nggak? Pernik-pernik Iya, bagus, lengkap. Ya, tempelan dinding yang digantungan di pintu. Perayaan Tahun Baru Imlek akan berlangsung pada 10 Februari mendatang. Menurut kepercayaan Tionghoa, Tahun Baru nanti merupakan Tahun Naga yang diyakini penuh harapan dan kemakmuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Pemirsa, salat khas Tiongkok berbentuk naga menjadi rebutan dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Aksi santap Yixiang dengan panjang spektakuler ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang melimpah dan kemakmuran serta panjang umur. Suasana kemeriahan acara menyambut Tahun Baru Imlek semakin terasa di Surabaya, Jawa Timur. Adalah santap Yixiang atau salat khas Tiongkok berbentuk naga dengan panjang lebih dari 10 meter. Yixiang dibuat dari berbagai bahan-bahan segar seperti ikan salmon mentah, kol, lobak, mentimun, wortel, dan berbagai macam sayur serta buah-buahan. Kalau misal kita tahun ini lebih dari 10 meter, ya, tadi kalau isi di dalam biasa kita ada wortel, lobak, jeruk, terus ada kol ungu, sayur organik kayak roket, terus ada mini apelon, salmon, kepiting soka, dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu silakan langsung cek Instagram @fasahotel, di situ sudah banyak sekali promo. Jadi lempar-lempar bareng-bareng. Seru. Ya, walaupun nggak kenal sebelah-sebelah, tapi bisa jadi kayak mungkin apa ya, kenal akrab gitu. Dan rasanya itu juga enak banget. Ada asamnya, manisnya, segar banget, banyak. Dan sehat ya, Mas. Santapan ini penuh dengan makna filosofis. Cara menyantap Yixiang yakni terlebih dahulu dicampur dengan saus khusus. Kemudian diangkat setinggi-tingginya menggunakan sumpit yang memiliki arti kehidupan berjalan lebih baik. Sementara kepala naga kayu adalah makna simbol dari kekuatan, tenaga, energi, dan kreativitas. Menurut kepercayaan Tionghoa, menyantap Yixiang menjelang Imlek akan mendapatkan kelimpahan rezeki dan kemakmuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus berdatangan. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, emak-emak warga etnis Tionghoa mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon nomor urut 3 untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Deklarasi dukungan terhadap Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud datang dari emak-emak etnis Tionghoa di Kabupaten Banyumas. Emak-emak ini menjatuhkan pilihan mendukung Ganjar Mahfud karena dinilai mampu melindungi kaum minoritas, toleran dan merakyat, serta bebas korupsi. Digelar di Gedung Suteja, Purwokerto, deklarasi yang dihadiri pengurus Partai Perindo ini menjadi bentuk keberagaman yang terintegrasi dalam satu wadah mendukung Ganjar Mahfud. Melihat situasi politik saat ini ya, kayaknya kok mengerikan kalau tidak dipimpin oleh Ganjar, kalau menurut saya loh ya gitu. Karena Ganjar adalah sosok orang yang tegas, cerdas, dan sangat tegas terhadap intoleran juga ya. Mahfudnya dia orang yang rekam jejaknya baik ya, bersih juga. Kita bangga dan sekaligus ini merupakan ajang silaturahim saya pribadi dan juga teman-teman Perindo dengan etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Banyumas. Dukungan warga etnis Tionghoa di Kabupaten Banyumas ini menambah kekuatan pasangan Ganjar Mahfud untuk menang pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews TV melaporkan.
Pemirsa, mensosialisasikan pemilihan umum tahun 2024 dan bazar minyak goreng murah jadi agenda dalam kampanye calon anggota legislatif Partai Perindo di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, bazar minyak goreng murah juga digelar untuk membantu masyarakat. Warga Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat antusias menyambut bakti sosial bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Cinovia Handayani atau Cimehong, dan Caleg DPRD Dapil 9 Jakarta Barat, Ronald Sihotang. 1.000 kemasan minyak goreng disiapkan untuk warga dengan harga Rp5.000 per liternya. Baik, terima kasih. Dapat minyak banyak. Lagi mahal. Ya harus kita coblos lah si Ronald. Kita pilih sama si Mehong. Partai Perindo ini mengadakan semacam ini secara masif di seluruh Indonesia. Karena kan kebutuhan sembako ini kan mahal ya pada saat ini ya. Jadi Partai Perindo datang untuk membantu rakyat. Sebenarnya masyarakat Jakarta ini adalah majemuk. Intinya mereka ini harusnya didatangin, ditemuin. Mereka didatangi di tengah itu mereka udah senang hati. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Idaria dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Tambun Selatan juga menggelar bazar minyak goreng di Kantor Pemuda Perindo Jawa Barat, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah Pak, terbantu, juga merasa senang dah gitu dengan adanya program ini. Kalau harga normalnya di pasaran berapa per liter? Nah, 15 ya, 14-15. Sehingga kami melakukan tebus murah sebagai wujud kami berdua untuk memperkenalkan diri kepada seluruh warga kami. Artinya kita ini dari Partai Perindo siap mendukung seluruh masyarakat dengan aspirasi yang kita percaya aspirasi ini akan menjadi sesuatu. Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang rilis laporan keuangan tahun buku 2023, manajemen PT MNC Sky Vision Tbk atau M-Sky optimis mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha di kisaran 10 hingga 15%. Segmen penyiaran program televisi berlangganan masih mendominasi penghasilan perusahaan, sementara penyiaran iklan mengekor di posisi kedua. PT MNC Sky Vision Tbk menggelar public expose insidentil di Kebonjeruk, Jakarta Barat, menjawab peningkatan fluktuatif pasar modal hingga suspensi saham pada 25 Januari 2024 lalu oleh Bursa Efek Indonesia. MNC Sky Vision sebut hal itu merupakan murni aktivitas pelaku pasar modal. Kenaikan harga saham tersebut adalah murni aktivitas dari pelaku pasar modal. Perseroan sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang bersifat material yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. Perseroan selaku perusahaan terbuka selalu menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada fakta material yang belum disampaikan oleh Perseroan. Di tahun 2023, PT MNC Sky Vision Tbk optimis bisa membukukan pertumbuhan pendapatan usaha 10-15%. Selain kerjasama dengan teknisi lepasan hingga penjual parabola, perseroan fokus menjangkau segmen pemasaran televisi berbayar lebih luas. Beberapa usaha yang kami lakukan adalah tentunya dengan ada usaha-usaha baru selain PTV yang tradisional yang kami sedang kembangkan dan mulai akan menghasilkan di semester kedua. Untuk secara angka dibandingkan dengan tahun lalu tentunya akan ada kenaikan. PT MNC Sky Vision Tbk optimis dapat tetap bertahan di tengah gempuran OTT, khususnya di wilayah yang belum memadai infrastruktur internetnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.